Dari luar, hidupmu kelihatan biasa saja. Tapi dalam hati, kamu tahu ada sesuatu yang pelan-pelan habisin tenaga kamu. Capek. Tapi bukan capek fisik. Lebih ke capek yang kamu sendiri nggak tahu harus cerita ke siapa. Pikiranmu penuh. Tapi anehnya, kosong juga. Isinya cuma satu hal. Kok aku begini terus ya? Setiap hari kamu dihampiri permintaan orang lain, sekecil apapun itu. Kamu tetap bilang iya, dan kamu nggak sadar. Setiap kali kamu mengiyakan, ada sesuatu yang membesar di dalam dirimu. Rasa takut untuk mengecewakan orang lain. Padahal kadang kamu mau bilang, aku nggak sanggup. Tapi akhirnya kamu angkat juga bebannya. Seperti biasa, semua orang lihat kamu sebagai orang baik. Tapi mereka nggak lihat harga yang kamu bayar untuk selalu terlihat baik. Dan akhirnya, kamu sendirian lagi. Dengan perasaan yang nggak pernah kamu berani bilang ke siapa-siapa. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa kamu terus melakukan ini pada dirimu sendiri? Kita tumbuh dengan satu aturan tak terlihat. Jangan bikin masalah. Dan entah kenapa, itu terbawa sampai dewasa. Setiap kali kamu setuju, orang senang. Setiap kali kamu bilang iya, semuanya terasa lebih mudah. Tapi begitu kamu menolak, tiba-tiba suasana berubah. Ada yang kecewa, ada yang marah, dan sisanya langsung merasa kamu salah. Tanpa sadar otakmu menyimpulkan pola. Iya, aman. Tidak, masalah. Lalu muncul ketakutan lain. Takut dianggap jahat, takut bikin orang marah, takut dijauhi. Semua itu numpuk pelan-pelan. Sampai suatu titik, kamu merasa hidupmu selalu ditarik ke sana-sini. Bukan berdasarkan kemauanmu, tapi kemauan orang lain. Bahkan, saat kamu ingin bilang tidak, tubuhmu bergerak sendiri, bilang iya. Seolah kamu nggak punya pilihan. Yang paling sakit bukan bantu orang lain. Tapi saat kamu sadar, kamu mengorbankan dirimu sendiri. Akhirnya, kamu punya dua sisi. Yang kamu tunjukkan ke dunia, dan yang kamu sembunyikan jauh di dalam. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana. Kalau aku terus begini, apa aku bakal baik-baik saja? Dan dari sinilah semuanya berubah. Kadang kita nggak sadar, kebiasaan bilang iya itu bukan muncul tiba-tiba. Ada potongan-potongan pengalaman kecil yang diam-diam nempel di kepala. Yang paling sering adalah rasa takut mengecewakan orang. Rasa itu begitu kuat, sampai kita rela capek demi menjaga orang lain tetap nyaman. Ada juga orang-orang yang sangat anti konflik. Buat mereka, beda pendapat rasanya kayak badai. Jadi cara paling aman, ya bilang iya. Kita hidup di masyarakat yang sering salah paham. Menjaga diri sendiri dianggap egois, padahal itu cuma bentuk kesehatan mental. Beberapa orang jadi people pleaser karena pernah diremehkan atau tidak dihargai. Mereka pikir dengan membantu terus, mereka bisa diterima. Ada yang selalu ingin dilihat sebagai orang baik. Tapi masalahnya, baik versi orang lain kadang menghapus batas kita sendiri. Akhirnya kebiasaan itu jadi beban. Kita tahu itu melelahkan, tapi tetap dilakukan karena sudah otomatis. Setiap penolakan atau kemarahan dari masa lalu. Jadi catatan di kepala, lain kali jangan bilang tidak. Lama-lama itu bukan cuma kebiasaan, tapi jadi bagian dari karakter yang kamu tunjukkan ke semua orang. Dan pada titik tertentu, kamu mulai lupa. Apa sebenarnya mau kamu? Apa sebenarnya kamu suka? Apa batasmu? Meski semuanya terasa rumit, di dalam diri kamu masih ada keinginan sederhana. Hidup tanpa takut mengecewakan semua orang. Perubahan paling besar selalu dimulai dari langkah yang paling kecil. Bukan dari keberanian besar, tapi dari keputusan sederhana. Aku mau mulai belajar. Hal pertama yang harus kamu ingat adalah kamu punya batas. Dan batas itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia. Tubuhmu selalu kasih sinyal saat kamu memaksa diri sendiri. Deg-degan, nggak enak, malas, cemas.
Itu bukan drama. Itu tubuhmu yang bilang, tolong berhenti. Jangan langsung menolak hal besar. Mulai dari yang kecil. Katakan maaf. Aku nggak bisa sekarang. Kalimat itu sederhana. Tapi rasanya seperti memenangkan perang. Kalau kamu masih takut bilang tidak, latih dulu jawaban-jawaban netral. Jawaban yang nggak langsung nolak. Tapi tetap jaga dirimu. Ini bagian yang paling sulit. Menerima bahwa orang boleh kecewa. Dan itu bukan salahmu. Kamu bukan tokoh utama hidup mereka. Kamu hanya manusia yang punya hidup sendiri. Kita sering capek karena terlalu sibuk menebak pikiran orang lain, padahal kenyataannya, enggak. Ada yang sesibuk itu mikirin kita. Cara bicaramu penting, bilang nggak bisa. Dengan suara yang rendah, nada tenang, dan penjelasan singkat. Itu cukup. Ada satu rumus yang selalu berhasil. Jelas, pendek, dan jujur. Nggak perlu alasan panjang. Nggak perlu drama. Kalau setelah bilang tidak, kamu masih cemas. Itu wajar. Yang penting kamu tetap bertahan. Nggak lari balik untuk bilang iya. Semakin sering kamu latihan, semakin kuat mentalmu. Lama-lama, bilang tidak bukan hal menakutkan, tapi bagian dari keseharian. Pada akhirnya, belajar bilang tidak bukan soal menolak orang lain, tapi soal menjaga energi, waktu, dan hidupmu sendiri. Karena kalau bukan kamu yang jaga, siapa lagi? Saat kamu mulai berani bilang tidak, hal pertama yang kamu rasakan adalah ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk diri sendiri. Tiba-tiba energi yang dulu bocor kemana-mana, mulai terkumpul lagi dalam dirimu. Kamu bukan lagi ember yang berlubang. Semakin sering kamu menolak hal yang tidak perlu, semakin jelas apa yang benar-benar penting. Hidupmu gak lagi kabur. Ironisnya, hubunganmu justru jadi lebih sehat. Karena orang yang benar-benar peduli, gak akan marah hanya karena kamu jujur. Ketika kamu punya batas, kamu menarik orang yang juga punya batas yang sama. Dan orang yang cuma mau memanfaatkanmu, perlahan menghilang sendiri. Karena kamu gak kelelahan lagi, fokusmu meningkat. Produktivitasmu naik tanpa harus memaksakan diri. Yang paling terasa, ketenangan. Kamu gak lagi bangun dengan rasa bersalah. Karena harus memenuhi ekspektasi semua orang. Waktu tidak lagi terasa seperti musuh. Untuk pertama kalinya, kamu bisa benar-benar menikmati momen tanpa merasa dikejar-kejar. Kamu mulai mendengarkan suara kecil di dalam diri yang dulu tertutup oleh suara orang lain, dan suara itu ternyata lebih jujur dari apapun. Setiap kali kamu menjaga batasmu, rasa percaya diri tumbuh sedikit demi sedikit. Bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu lebih jujur dengan diri sendiri. Aneh kan? Hidupmu jadi lebih sederhana. Tapi justru disitulah kamu menemukan makna yang selama ini hilang. Pada titik ini, kamu akan menyadari sesuatu yang indah. Hidupku akhirnya terasa seperti milikku sendiri.